Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, ya ampun. Ya, apa kabar? Saya harapkan baik-baik saja ya. Balik lagi dengan saya Kak Rais Rashid. Hari ini kita akan membahas materi tentang bentuk-bentuk dari persamaan nilai mutlak. Ada 3 bentuk. Bentuk-bentuknya. Bentuk yang pertama itu mutlak. F sama dengan C. Ketentuan ini angka ya, ketentuannya ini harus positif maksudnya ini maksudnya positif, jadi nggak mungkin dia negatif karena mutlak itu selalu menghasilkan positif kecuali maknanya. Kalau maknanya bisa positif ya. Ini bentuk yang pertama. Ini bentuk yang kedua. Kalau ketemu soal mutlak ketemu mutlak ini nanti ada penyelesaiannya. Yang ketiga, ini kalau ketemu mutlak, yang sebelah kiri mutlak, yang sebelah kanan fungsi. Jadi yang bedanya yang ini mutlak, yang ini mutlak, yang ini enggak. Tapi ini harus positif. Jadi syaratnya sama kayak ini. Ini harus positif. Kurang lebih ada banyak bentuk, tapi saya ambil 3 aja. Kita mau bahas yang mana? Yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu. Kalau gitu kita akan coba bahas yang bagian atau bentuk pertama, yaitu mutlak. F sama dengan C, angka. Kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, gampang aja. Kita ingat makna dari mutlak, yaitu positif negatif, langsung aja. Cara menyelesaikannya berarti kita berdua aja. Kita tulis ini yang positif, ya kan? Kalau mutlak ada 2 kan, positif, negatif. Ya udah kita buat aja. Yang kedua sama dengan min C. Ya, jadi yang pertama C atau positifnya, yang kedua sama dengan min C. Oke, biar lebih gampang saya beri contoh deh. Ingat ya, contoh bukan mantan. Oke, contoh misalnya tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak berapa? 3x min yang 3x kan sama misalnya 2x min 6 sama dengan 4. Oke, mutlak 2x min 6 sama dengan 4. Tentukan penyelesaiannya. Gimana ya? Ya udah, nggak usah bingung. Ingat, kalau kita ketemu mutlak, kemudian ininya angka dan yang positif, caranya kita manfaatkan konsep nilai mutlak, positif, negatif. Ya udah, kita buat aja. 2x min 6 sama dengan 4 yang positif. Yang kedua kita negatifnya, 2x min 6 sama dengan min 4. Paham ya sampai sini ya? Oke, kalau udah paham kita selesaikan ini ya. Kita jumlahkan si x nya. Caranya kita pindah-pindahkan. Pertama kita pindahkan min 6, berarti 2x sama dengan 4, pindah ke sana jadi plus ya. Jadi 2x sama dengan, ini bisa tambahin dulu berapa, 4 tambah 6, 10. Ini masih ada 2 nya, berarti x sama dengan 10. Karena perkalian jadinya x itu pembagian. Jadi x sama dengan 10 bagi 2, 4 ya. Yang kedua nih, kita sama caranya. Berarti 2x sama dengan min 6, kita pindah ke sana. Yang ini 4, pindah jadi plus 6 ya. Terus 2x sama dengan min 4 tambah 6. Utang 4.000 dibayarnya 6.000. Ya 2.000. Bisa ada 2x sama dengan 2 per 2. X sama dengan 2, x sama dengan 1. Dapat ya? X sama x nya 1. Ya udah, jadi kesimpulannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah berapa?
1 sama 5 duluan mana? 1 kan? Ya udah 1, koma gitu. Paham ya? Paham. Gampang, lebih gampang lagi kalau misalnya ini nggak ada unsur kayak gini, cuma x min 6 atau Oke, kita masuk ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu tadi enggak. Itu kalau kita ketemu mutlak ya sama dengan mutlak. Jadi di kiri mutlak di kanan mutlak. Ini juga punya caranya sendiri. Hasilnya ada 2, tapi saya mau kasih yang paling gampang aja ya. Ketika kalian punya mutlak sama mutlak, ini cara penyelesaiannya seperti ini aja. Jadi untuk menjalankan nilai mutlaknya atau mutlaknya ini, kita buat perkalian. Nanti dia akan sama dengan 0, sama dengan 0 ya. Kita buat 2 perkalian, kemudian isi perkaliannya ini adalah penjumlahan dan pengurangan dari fungsinya. Yang sebelah sini adalah penjumlahan, tambahin aja. Yang sebelah sini dikurangin, kalau ditambah ini kurang. Kalau misalnya mau GF boleh nggak Kak? Boleh, yang penting harus konsisten. Kalau mau G di depan sama, ini juga harus G-nya di depan. Jadi ketika kalian ketemu bentuk mutlak yang ini, mutlak dan mutlak ya, maka cara yang saya sarankan adalah menggunakan ini, yaitu kita buat perkalian, isinya penjumlahan, ini perkalian juga isinya pengurangan ya. Jadi yang ditambah dengan pengurangan. Oke, biar lebih paham kita coba contohnya ya. Saya ambil contoh misalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x min 4 ya sama dengan mutlak x beda x plus 6 misalnya ya. Jadi cocoknya udah mutlak sama dengan mutlak. Nah, caranya gimana? Udah, kita buat aja ini soal ini nih, kita salin aja deh, nggak apa-apa. Mutlak 2x min 4 sama dengan mutlak x plus 6 ini ya. Terus ya, caranya gampang aja, kita tambahkan kemudian kita kurangkan. Kita tambahkan ini dengan yang kanan. Ingat, karena ini rame-rame, kita kasih dalam kurung biar mereka selalu bersatu. 4 ditambah dengan x plus 6 untuk bagian yang pertama. Bagian yang kedua yaitu kita kurangkan, ingat harus ada dalam kurung, dikurang dengan x plus sama dengan paham dari sini ya. Jadi unsur yang pertama kita tambahkan, unsur yang kedua kita kurangkan. Jadi nah, setelah kita buat seperti ini, kita harus selesaikan dari masing-masing bagiannya. Di bagian yang pertama, kita cari yang bisa ditambahkan. Yang mana? Ini kan, x sama x. Ya udah, kita tambahkan ya. 2x, ini 2x ditambah x. Berapa? 2 tambah 1 juga ya. 3x. Kemudian ini 4 ditambah 6 plus 2. Nah, ini di bagian yang pertama. Ini bagian yang kedua, 2x dikurang x. 2 kurang 1. Nah, kemudian 4 kurang 6 min 4 min 6 min apa? Utang 4.000, utang lagi 6.000, utang 10.000 min 10. Nah, sama dengan
sini paham ya. Jadi kita selesaikan unsur sebelah kiri, kemudian sebelah kanan. Oke. Kemudian kalau udah bentuknya sederhana kayak gini, nah ini kan sama dengan 0, berarti masing-masing juga sama dengan 0. Jadi yang ini sama dengan 0, kita buat 3x plus 2 sama dengan 0, atau x min 10 juga sama dengan gitu ya. Nah, kita selesaikan satu persatu. Yang ini kita jomblokan, maka yang akan pindah dulu mana? Plus 2, berarti 3x sama dengan plus jadi min 2, 0 ya, 0 min 2 min 2, 0 nya hilang, jadi 3x sama dengan min 2, masih ada 3 nya, x sama dengan min 2 ya, min 2 per 3, berarti min 2 dibagi 3, terus ada jomblo, udah nggak ada lagi ya. Nah, min kedua, x min 10 sama dengan 0, jadi x sama dengan gampang, min 10 pindah ke 0 nya hilang, jadi pindah plus ya. Ya, berarti yang pertama x sama dengan 3, yang kedua x sama 10. Kesimpulannya ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah berapa angkanya? Min 2 per 3 dan 10. Min 2 per 3, 10. Nah, begini aja nggak apa-apa. Atau mau dibacain di sini juga. X sama dengan berapa? Min 2 per 3 dan x sama dengan plus. Paham ya? Saya harap untuk bentuk yang kedua ini kalian bisa memahami. Oke. Oke, kita coba bahas bentuk yang ketiga, yaitu kalau kita ketemu bentuk mutlak fx sama dengan gx. Jadi kalau yang ketiga ini satunya mutlak, satunya nggak mutlak, tapi ini selalu lebih dari 0, ini syarat. Nah, caranya, penyelesaiannya, kita bisa menggunakan definisi dari nilai mutlak. Oke, saya bercontoh, misalnya kita disuruh nyari himpunan penyelesaian dari mutlak apa ya, 2x min 1 sama dengan x plus 3 misalnya. Kita disuruh nyari nilai x nya, satunya mutlak, satunya enggak mutlak. Caranya kita gunakan definisi dari si nilai mutlaknya ya. Gimana ya, di sini deh. Jadi kita harus tahu dulu definisi dari mutlaknya. Ini dia punya dua makna ya. Yang pertama 2x min 1, yang bawahnya min, ya kan? Nah, yang ini kita harus buat 0. Jadi 2x min 1 sama dengan 0, 2x sama dengan min 1 pindah ke min 1, x sama dengan 1 per. Nah, ini jadi si buat 0-nya. Berarti yang di sini x lebih besar sama dengan 1 per 2. Yang ini x lebih kecil dari 1 per 2. Nah, setelah kita buat kayak gini, kita buat 3 garis bilangan. Angkanya adalah 1 per 2. Ketika lebih dari kanan, kita gunakan 2x min 1. Ketika berseri kurang dari tengah, kita gunakan min dalam kurung 2x min 1 ya. Ini harus kita pahami dulu, ini harus kita cari. Kemudian karena kita punya dua daerah ya, kita harus cari penyelesaian, di kedua daerah ini. Jadi yang pertama kita harus cari ketika x nya lebih besar dari setengah, dan yang kedua ketika x nya kurang dari setengah. Untuk yang x nya lebih dari setengah,
berarti nah ini ya lebih besar dari setengah, jadi kita gunakan 2x min 1, artinya mutlak yang kita gunakan perubahannya menjadi 2x min 1. Nah ini dia soalnya adalah 2x min 1 sama dengan x plus 3. Karena kita gunakan x lebih dari setengah, maka yang akan kita gunakan adalah 2x min 1. Kita gunakan mutlaknya menjadi 2x min 1. Ya, kalau udah ketemu kayak gini, kita satukan yang x dengan x, yang enggak x dengan yang enggak x. X nya ini sama ya, kita ini pindah ke sana, 2x sama dengan min x, di positif jadi negatif, sama dengan 3, min 1 pindah ke sebelah kanan jadi plus 1. Kita kurangkan 2x dikurang x, 2 kurang 1 ini angka 1 di depannya jadi x 3 tambah 1 4. Oke, paham ya? Kita dapat nilai 4. Kita cek apakah 4 lebih besar dari setengah, 4 besar dari setengah. Benar, berarti dia memenuhi. Oke, ini untuk yang sama ya. Untuk yang kedua, berarti kalau ini lebih dari, kita yang kedua itu adalah untuk x nya kurang dari setengah. Dan kita cari untuk x nya kurang dari setengah, kita tulis mutlaknya. Beda soalnya dong, mutlak 2x, jadi mutlak 2x min 1 sama dengan x plus 3. Karena yang kita gunakan kurang dari setengah ya, x kurang dari setengah, maka perubahan mutlak menjadi min dalam kurung ini. Nah, jadi mutlak ini berubah jadi min dalam kurung 2x min 1 sama dengan x plus 3. Beda dengan yang tadi, mutlak menjadi 2x min 1, kalau yang ini mutlak menjadi min 2x min 1. Paham yang bedanya ya? Tergantung dengan penggunaan yang ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita punya min dalam kurung. Nah ini biar enak, kita kalikan aja ke dalamnya. Min kali 2x, min 2x. Kemudian kita kalikan min kali min 1 yaitu plus 1 ya, sama dengan x tambah 3. Oke. Nah kemudian sama kayak tadi, kita pindahkan ke sana, jadi min 2x pindah jadi min x sama dengan 3 plus 1, pindah ke sana jadi min 1. Kemudian kita selesaikan min 2x min x, min 2 min 1, utang 2000, utang lagi 1000 ya, utang 3000. Oke. Kemudian 3 kurang 1 2, kemudian x nya sama dengan min 2 per 3 gitu ya. Paham ya? Kita cek apakah x nya tadi berapa, apakah min 2 per 3 itu lebih kecil daripada setengah. Min 2 per 3 itu lebih sedikit dari setengah ya, benar, berarti ini adalah terpenuhi. Oke, jadi karena ini terpenuhi dan ini terpenuhi, kesimpulannya adalah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah kita tulis yang mana dulu, min 2 per 3 dan 4. Selesai, gampang bukan? Ya, saya yakin kalian bisa pelajari dengan sesama, jangan mudah menyerah ya. Nanti dicoba latihannya, oke? Nah, itu tadi pembahasan sedikit aja tentang persamaan nilai mutlak, khususnya untuk satu variabel. Oke, kalian coba ulang-ulang videonya atau coba kalian banyak soal latihannya. Jangan lupa untuk terus mencoba ya, jangan lupa terus mencoba, jangan menyerah. Coba lagi 1 soal 10 kali nggak masalah, yang penting kalian berusaha terus. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun.